Udah kedengeran belum ya suaranya saya ya? Udah kedengeran belum ya? Oh, oke. Ya, eh jadi di blog Repro memang ada beberapa topik ya. Sebenarnya untuk Opsgen sendiri sangat luas topiknya. Mungkin kalau dikuliahin satu persatu juga nggak sempet dengan waktu yang sangat pendek. Jadi kita sudah kategorikan untuk masing-masing topik pembahasan. Salah satunya adalah kehamilan normal, kemudian ada juga kehamilan dengan komplikasi, kemudian persalinan normal, kemudian juga persalinan dengan penyulit ya. Mungkin kali ini saya cuman kasih overview aja. Jadi untuk memancing kalian bisa bisa tahu atau untuk mencari lagi eh, dari buku ajar atau buku textbooks yang nanti saya berikan. Karena kalau kita bahas dengan kuliah satu persatu kayaknya nggak mungkin bisa. Oke, nanti kalau ada yang tanya bolehlah di akhir ya kalau ada kesempatan. Nah, ini saya berharap sih pada punya ya buku William Obstetric. Memang ada beberapa buku ajar yang bisa kita pakai. Salah satunya juga buku UI yang warna merah. Kemudian kalau mau pakai beberapa dari Unpad juga ada. Nah, tapi kalau saya sih saya lebih seneng sebenarnya lebih prefer kita baca William Obstetric. Ada PDF-nya, kalau belum punya bisa bisa minta ke nanti ke blog, biasanya sudah dibagi sih di email ya. Nah, ini adalah beberapa topik yang sebenarnya masuk dalam kehamilan normal ya. Ada maternal anatomi dan fisiologi, di mana di sini juga ada perkembangan plasenta, embriogenesis dan perkembangan fetus. Kemudian ada juga prekonsepsi dan antenatal care. Segini banyak kalau kita bahas cuma 1 jam atau 1 kali pertemuan nggak mungkin bisa. Biasanya sih per bagian, contoh maternal fisiologi ini kita bahas sendiri, kemudian embrio genesis kita bahas sendiri. Cuman karena waktunya singkat, nah nanti tolong kalian mumpung lagi liburan ya di rumah ya. Nah nanti dibaca sendiri ya. Nah ini overview lain lagi tentang kehamilan normal. Ini kontennya ya dari yang saya kasih tadi. Nah sebelum kita masuk ke kehamilan normal ya, saya ingin menyelipkan sedikit tentang kesehatan ibu ya, di mana di Indonesia angka kematian ibu masih sangat tinggi angkanya, sekitar 305. Tunggu saya landscape dulu ya. Ya. Ya ini saya pengen kasih tahu. Tunggu ya. Maaf ya, masih gaptek.
Udah jelas belum? Udah ya. Nah, jadi di Indonesia angka kematian ibu masih cukup tinggi ya. Nih di sini angkanya sekitar pada tahun 2015, ini data saya ambil dari SDKI ya. Bahwa pada tahun 2015 nih 305. Sedangkan target sebenarnya hanya sekitar 100-an. Nah, angka kematian ibu sendiri ini merupakan indikator untuk melihat upaya kesehatan ibu. AKI itu adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh. Ini diingat-ingat ya, di setiap 100.000 kelahiran hidup. Nah, ini yang perlu kita tahu juga ya, di Indonesia proporsi persalinan dengan kualifikasi tertinggi pada perempuan 10 sampai 54 tahun. Menurut data Riskesdas 2018 bahwa sekitar 62,7% persalinan ditolong oleh bidan. Nah, di sini kita bisa lihat masih ada juga di zaman now ini ya, masih ditolong dukun sekitar 6,2%. Nah, ini di sini nih calon dokter umum ya, sedikit sih dibandingkan dengan bidan, bahkan dibandingkan dengan dukun ya, dokter umum masih cuma hanya 1,2. Ya, nah tidak ada lain-lain, tidak ada penolong, artinya ya udahlah lahir aja sendiri di rumah gitu ya. Ini sekitar 0,7%. Nah, kemudian proporsi tempat persalinan yang dimanfaatkan oleh ibu-ibu hamil usia 10 sampai 54, bahwa di sini kita lihat masih ada juga yang lahiran di rumah. Nah, ini mungkin kenapa angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi ya. Di rumah sakit ya lumayan sih 32,7 ya, kemudian praktek nakes sekitar 29,6. Kenapa saya memberikan pengantar dengan angka kematian ibu, supaya kita sebagai calon dokter umum juga sudah dari sekarang kita memiliki memiliki suatu keinginan lah untuk kita bisa mengurangi angka kematian ibu di Indonesia, karena ya angka kematian ibu merupakan salah satu indikator bahwa suatu negara indikator kesehatannya baik atau tidak. Oke, next aja. Nah, nanti kalian baca sendiri ya keterangannya tentang ini, bahwa ini yang saya mau kasih tahu adalah tentang siklus menstruasi ya, tapi terjadi di ovarium dan endometrial. Nah, di sini endometrium ya, siklus endometrium. Nah, di sini adalah siklus ovarian. Dan di atas ini adalah hormon yang berperan. Nah, di sini adalah siklus tanpa konsepsi, sedangkan di sini adalah siklus dengan terjadinya konsepsi atau dengan terjadinya kehamilan. Bila tidak terjadi kehamilan ya, folikel antral yang berkembang menjadi dominan, kemudian terjadi ovulasi ya, tidak dibuahi, kemudian terjadi korpus luteum, akhirnya dia regresi. Nah, kita lihat di sebelah sini di mana siklus ini terjadi konsepsi ya, terjadi fertilisasi sehingga korpus luteum tetap dipertahankan untuk mempertahankan si hormon kehamilan ya. Nah, ini terjadi implantasi ya, terjadi nidasi di endometrium. Nah, ini kita lihat di atasnya adalah hormon ya. Di sini kalau tidak terjadi kehamilan ya, progesteron dan estrogen akan turun ya.
kemudian balik ke siklus awal lagi. Nah, sedangkan jika terjadi kehamilan, kita lihat di sini hormon beta HCG meningkat, ya, sehingga hormon inilah yang kemudian mempertahankan si hormon yang lain sehingga dia tetap tinggi, tidak menurun seperti di siklus tanpa konsepsi. Nah, ini adalah proses fertilisasi. Jadi proses fertilisasi terjadi pada saat bertemunya si sperma ya dengan sel telur, dan terjadinya adalah di ampula dari tuba falopi, ya. Jadi sperma yang diejakulasikan ya oleh penis. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, ini di sini sperm dan ovum enlarge, artinya sebenarnya sih nggak kelihatan kasat mata ya. Tapi karena dibuat supaya kita mengerti ya, makanya diperbesar. Jadi pada saat sperma masuk ya melalui cervical canal dan masuk ke rahim, kemudian menuju tuba falopi. Nah, jumlah dari sperma yang dirilis, dilepaskan itu sampai mencapai sini tuh cuma sekitar 0,001%. Ya, nah ketemunya adalah di ampula. Sorry. Maaf ya, sebentar. Nah, ini adalah perkembangan zigot ya, dimana bila terjadi fertilisasi di ampula tadi ya, kemudian terjadi transportasi atau perjalanan ya dari fertilized ovum yang kemudian dia nanti berubah menjadi 4 sel, 2 sel, 4 sel, kemudian morula, kemudian blastokists ya. Nah, ini perjalanan sampai menuju ke rongga rahim diperlukan waktu sekitar 6 hari ya. Dan dia ada di stase sudah menjadi blastokist ya, dimana di sini nih terdapat inner cell mass. Nah, ini adalah proses implantasi ya, dimana nantinya inner cell mass akan bernidasi masuk ke dalam invading ke endometrium. Nah, ini adalah konsentrasi beta HCG ya, dimana paling tinggi kita lihat dikatakan dia nanti masuk ke 10-12 minggu. Makanya ibu hamil pada trimester 1 terutama menjelang 10-12 minggu ya. Nah, itu puncaknya terjadi emesis gravidarum. Nah, ini perkembangan janin ya, kita lihat di sini bahwa sekitar 3 minggu ya, seperti ini. Mungkin kalau di USG juga belum kelihatan embrionya. Dan kadang-kadang juga kantong gestational sac ini juga 3 minggu belum kelihatan. Baru terjadi penebalan dinding rahim. Nah, kemudian masuk 5 minggu ya. Kalau kita lakukan USG transvaginal, biasa kita udah melihat namanya gestational sac ya. Dimana sudah mulai nampak embrio. Nah, ini masuk ke 8 minggu. 8 minggu biasanya dengan USG sudah jelas sekali detak jantung fetus ya. Nah, gambar ini untuk mau melukiskan hubungan antara
kehamilan ya, dengan fetal dengan maternal. Nah, ini adalah meometrium, kemudian endometrium, di mana bila terjadi kehamilan, endometrium akan berubah menjadi DESI2. Nah, ini adalah contoh transvaginal sonogram pada trimester 1 ya, di mana kita bisa melihat ini namanya gestational sac ya. Nah, yang lapisan ini yang ada tanda bintang kuning ini ya, ini adalah DESI2 capsularis, kemudian belakangnya ada namanya DESI2 parietalis. Nah, ini adalah organogenesis, nanti kalian bisa baca di buku William, mungkin terlalu kecil-kecil ya tulisannya ya, dimana secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu fase implantasi, kemudian fase embrionik, organogenesis ya, dan yang terakhir adalah fetal period atau pertumbuhan dari janin. Nah, implantasi ini terjadi pada minggu pertama kedua ya, kemudian organogenesis. Nah, ini yang sangat penting ya, di mana organ-organ fetus mulai berkembang di sini. Makanya pada trimester 1 ini paling rawan kalau misal terjadi infeksi, contoh infeksi yang disebabkan oleh TORCH ya. Nah, ini sangat mempengaruhi dari perkembangan embrio, perkembangan dari organ-organ dalam ya, seperti otak, kemudian wajah, mata, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di mana perkembangan dari otak ya, dimulai sejak masuk ke minggu ketiga ya. Nah, kalau telinga dia mulai dari minggu ke-7 ya, sehingga kalau pas kita USG juga pas sangat kecil yang bisa kita lihat biasanya baru badan. Nah, kemudian genital juga sebenarnya dari minggu keempat juga udah mulai ada pembentukan, tapi bisa lebih jelas pembagiannya. Ini jenis kelaminnya menjadi laki atau perempuan di sini dikatakan di minggu ke-8. Tapi secara pemeriksaan USG baru bisa kita lihat biasanya di sini nih, di minggu ke-16. Nah, ini nanti kalian baca sendiri ya. Jadi bayi dari awal kehamilan sampai ke 38 minggu memang tidak berhenti untuk dia berkembang gitu. Terutama perkembangan otak ya, sampai ke minggu ke-38. Ini udah cukup bulan ya masuk ke minggu 38. Nah, ini nanti juga tolong dibaca sendiri ya, adaptasi terhadap kehamilan. Kenapa? Karena banyak banget dari sistem genital, kemudian payudara, kulit, darah, kardiovaskuler, respirasi, pencernaan, urinaria, endokrin, muskuloskeletal, dan metabolisme, semuanya beradaptasi terhadap kehamilan. Jadi memang ada perubahan yang lumayan signifikan dalam menyambut kehamilan seorang ibu. Nah, ini organ genital, di mana dari ovarium, tuba, uterus, serviks, vagina, dan vulva juga mengalami perubahan. Nah, ini salah satu contoh perubahan dalam kehamilan ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di buku William ya. Nah, ini terjadi perlunakan dari ismus. Nah, ini juga ada perubahan pada payudara, di mana pada kehamilan ya membuat areola makin melebar, kemudian puting susu juga makin menonjol ya. Nah, ini perut ibu hamil ya, di sini ada namanya linea nigra ya.
Kemudian ada strie. Strie ini seperti kulit yang pecah ya. Nah ini strienya rubrak, ini sedikit merah ya. Kalau yang ini nggak terlalu terlihat. Kemudian juga terjadi pigmentasi pada kehamilan. Jadi kulit bisa makin gelap, terutama di daerah perut, kemudian di ketiak, di leher. Nah, ini contoh perubahan pada kehamilan pada posisi muskuloskeletal ya, dimana nanti makin tua kehamilan terjadi lordosis. Nah, sedangkan ini adalah untuk sistem respirasi. Nah, untuk diagnosis kehamilan ada dua, pasti dan tidak pasti. Yang tidak pasti misal dia amenore, ya kan, kemudian terjadi mual, muntah, terjadi morning sickness ya. Tapi ini masih possible sign. Sedangkan kalau positifnya adalah kita bisa cek kadar beta HCG, kemudian dari USG juga kita bisa mendapatkan gambaran janin dan juga ada kita bisa dengar detak jantung bayi intrauterin. Nah, ini yang nanti kalian juga wajib untuk bisa menghitung ya, yaitu disebut Nagel Rule. Walaupun sekarang sudah ada pregnancy wheel ya. Di mana hari perkiraan lahir itu artinya adalah 40 minggu. Nah, kehamilan itu juga dibagi menjadi 3 trimester ya. Jadi selama 9 bulan itu kurang lebih kita bagi menjadi 3 trimester, di mana trimester 1 adalah sampai 14 minggu, trimester 2 dari 14 minggu lebih sampai ke 28, dan trimester 3 sampai ke 42 minggu ya. Nah, kenapa dibagi seperti ini? Dikatakan bahwa beberapa masalah obstetri ya, nah ini dapat dikategorikan atau digolongkan melalui trimester tersebut. Misal abortus biasanya di trimester 1, perdarahan karena plasenta previa biasanya terjadi di trimester 2 akhir, trimester 3. Kemudian terjadi contohnya penyakit preeklamsi ya, itu biasa masuk di trimester 2 seperti itu. Nah, ini adalah beberapa definisi yang kalian juga wajib tahu ya, nanti dibaca sendiri apa artinya gravida, apa artinya nulli gravida, karena ini sering kali dipakai istilah-istilah ini sering muncul dalam kasus obstetri ya. Gravida, nulli gravida itu apa, kemudian full term pregnancy apa ya. Nanti tolong dicari karena nggak mungkin saya satu-satu memberikan definisinya. Nah, kemudian tambahan juga ini juga kalian wajib tahu apa itu fertility rate, apa itu birth rate ya. Kemudian nah yang ini tadi sempat saya sebut di depan tentang angka kematian ibu ya, maternal mortality ratio.
Kemudian kalian juga harus tahu bedanya kematian ibu langsung, tidak langsung, atau termasuk bukan kematian ibu. Maksudnya ibu hamil ya, ibu dalam proses kehamilan dan melahirkan. Oke, mungkin sekian saja overview dari saya. Sorry sekali, maaf karena topiknya banyak banget, saya nggak bisa bahas satu-satu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, dan sebenarnya sih didiskusikan di ruang tutorial ya, tapi karena kondisinya lagi seperti ini, mungkin kalian bisa berdiskusi sendiri antar kelompok. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh bertanya ke saya ya, atau nanti kita bahas di pada saat pleno di Narsum. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, boleh nanti lewat apa ya, mungkin nanti bisa dicatat tolong nanti kalian diskusi antar kelompok. Kalau misal ada yang ditanyakan, boleh dicatat pertanyaannya, dan kalau ada pertanyaan ke saya, boleh nanti boleh via IG, atau nanti boleh tanya ke Dokter Triana dikumpulkannya pertanyaannya lewat siapa. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf sekali kalau ada yang kurang. Terus juga saya belum biasa kuliah dengan IG Live. Dan peralatannya minim sekali, saya sampai pegel pegangin handphone. Mungkin next time saya bisa pakai tripod kali ya, cuman nggak punya. Jadi minta maaf. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar.